Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bahagia setiap harinya tentunya. Rahasia majikanku sudah memasuki part ke-18. Terima kasih yang sudah meninggalkan like dan komen positifnya untuk channel ini. Semoga channel ini berkembang ke depannya. Amin. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar mendapat pemberitahuan setiap kali cerita ini tayang. Tonton sampai habis ya, supaya tidak ada ceritanya yang terlewatkan. Gunakan headset agar suara terdengar jelas. Selamat menikmati. Rumah sakit bersama Joe dan asistennya. Aku tak perlu merasa khawatir karena telah meminta Joe untuk menyewa seseorang. Orang itu bertugas untuk menjaga Felicia selama di rumah sakit. Jadi aku bisa leluasa bekerja. Ia pun menyetujuinya. Nyonya Vivian sempat tak terima karena ia merasa aku terlalu ikut campur. Sayangnya Joe berpihak padaku, jadi Nyonya Vivian tak bisa bersikeras. Mengingat betapa jahatnya Nyonya Vivian, aku jadi menghubungkannya pada kematian Tuan Arman. Apakah benar itu murni dilakukan oleh tukang cuci, atau ada campur tangan Nyonya Vivian dan juga Tuan Felix? Meskipun statusku hanya sebatas tukang cuci, bukan berarti aku harus diam atas tindak kriminal yang tampak di depan mata. Semua orang berhak mendapat keadilan, termasuk tukang cuci itu. Aku akan meminta Baron untuk memberitahu di mana orang itu ditahan. Apa Nyonya Vivian sudah pergi? Tanya Baron saat aku merendam cucian. Ya, mereka pergi ke rumah sakit untuk mengurus biaya operasi Felicia. Mengapa kau tak ikut? Bukankah kau yang menemukan gadis itu? Harusnya kau mendapat penghargaan karena telah merawatnya. Nyonya Vivian harusnya dihukum karena telah lalai menjaganya. Aku tak butuh itu, Baron. Aku butuh uang untuk hidup. Makanya aku masih mau bekerja di rumah yang seperti neraka ini. Baron tertawa. Ia mengambil minum seperti biasa. Sepertinya suasana hati Baron sedang baik. Biasanya ia begitu dingin. Ini kesempatanku untuk bertanya di mana tukang cuci itu ditahan. Biarlah kehabisan uang untuk ongkos ke sana. Yang penting aku tahu apa tujuannya membunuh. Itu pun kalau orang itu mau memberitahu. Baron, apa kau mau memberitahuku di mana tukang cuci yang lama itu ditahan? Untuk apa? Aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Tak usah, orang itu jahat. Dia telah menghilangkan nyawa Tuan Arman. Tolonglah Baron, aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Ada yang janggal di sini. Apa kau tak menyadarinya? Masa tukang cuci berani membunuh majikannya? Termasuk akal kan? Kau itu sudah dewasa, harusnya kau... Nanti akan kuantar, ucapnya seraya berlalu. Aku senang sekali mendengar jawabannya. Tuan Felix kemana? Sambungnya sebelum menghilang di balik dinding. Aku tak tahu. Ya, aku hanya harus mengatakan tidak tahu setiap kali orang bertanya. Jantung ini tak tenang tiap kali mengingat kejadian itu. Berdiri di tempat ini, memori otakku memutar rekaman yang sama. Semua pekerjaanku telah selesai. Jantungku berdebar karena tak sabar ingin cepat-cepat menemui tukang cuci itu. Kurasa kita belum bisa pulang, ucap Baron dengan ekspresi datar. Baron telah bersiap-siap untuk pulang. Aku lupa kalau kami harus menunggu Nyonya Vivian pulang. Majikanku itu merepotkan saja, padahal ia bisa membuat kunci cadangan. Kunci yang lain bisa aku bawa pulang. Mungkin ia takut aku akan masuk diam-diam tengah malam. Ya, aku baru ingat. Kita harus menunggu perempuan itu dulu. Kau bisa pulang lebih dulu. Kita pergi hari Minggu saja. Ayolah, aku sudah tak sabar. Aku ingin mengungkap kasus ini. Jangan sok. Kau bukan detektif. Perempuan memang detektif. Mereka bisa mencium kebohongan pasangannya. Baron tertawa lagi. Sepertinya ia tak percaya kalau perempuan itu detektif paling handal. Tawanya begitu renyah hingga membuatku ikut tertawa.
Ponsel bututku berdering. Terpampang nama Nyonya Vivian di layar kecilnya. Halo Nyonya. Kalian pulang saja, antarkan kunci ke rumah sakit. Baik Nyonya. Akhirnya kami bisa pulang bersama. Kami menaiki angkot yang sama karena Baron ingin menemaniku ke rumah sakit. Ia juga ingin melihat keadaan Felicia. Di atas angkot, kami duduk berdampingan. Angkot hampir penuh, hanya tersisa untuk 2 orang penumpang. Duduk berdekatan menimbulkan sebuah perasaan. Perasaan aneh yang mungkin hanya aku saja yang merasakan. Saat kami tiba di rumah sakit, Felicia telah selesai dioperasi. Ia telah dipindahkan ke bangsal VIP. Bersama Nyonya Vivian, berdiri seorang lelaki bertubuh tegap. Aku baru melihatnya. Siapa dia? Nur, ini Alex. Dia yang ditugaskan oleh Joe untuk menjaga Felicia. Nyonya Vivian mengenalkanku pada lelaki itu. Ia mengulurkan tangan dan kami bersalaman. Halo Alex, aku Nur, tukang cuci di rumah Nyonya Vivian. Baron ikut menyalami lelaki itu. Kupikir Joe akan menyewa seorang perempuan. Ternyata seorang lelaki. Mana mungkin orang ini bisa memenuhi kebutuhan Felicia, terutama saat ia ingin buang air. Saya pikir Tuan Joe akan menyewa perempuan, ucapku seraya Kau pikir aku ini laki-laki, ha? Jangan terlalu mengurusi rumah tanggaku. Kau itu cuma seorang tukang cuci. Lancang sekali kau mengadu pada Joe tentang Felicia. Kalau sampai Joe mencurigaiku, kau akan kupecat. Silakan Nyonya, saat ini juga Anda pecat saya. Saya sudah tak tahan bekerja di rumah Anda. Seketika mimik wajahnya berubah. Mungkin ia lupa kalau aku adalah saksi kejahatannya. Ia mengusap pundakku dan mengajak ke dalam ruangan Felicia. Baron dan Alex mengekor dari belakang. Maafkan aku, Nur. Kau jangan begitu. Tadi aku hanya sedang panik melihat keadaan Felicia. Felicia terbaring di tempat tidur serbah putih itu. Ia tersenyum saat melihat kedatanganku. Berbeda dengan Nyonya Vivian yang membuat gadis itu ketakutan. Felis sayang, kau kemana selama beberapa hari ini, nak? Aku sudah mencarimu kemana-mana, ucap Nyonya Vivian seraya mengusap rambut Felicia dengan lembut. Gadis itu tak menyahut. Ia hanya diam seraya membuang muka. Ia pasti jijik mendengar kepura-puraan Nyonya Vivian. Aku memijat kakinya perlahan agar ia merasa sedikit tenang. Terima kasih, Bi. Aku tak apa-apa. Gadis itu tersenyum ke arahku. Kulihat Nyonya Vivian melipat kedua tangannya di dada. Saat kau keluar dari rumah sakit nanti, kau harus pulang ke rumah, ujar Nyonya Vivian pada Felicia. Jangan kabur lagi, sambungnya. Gadis kecil itu hanya diam. Nyonya Vivian menuduhnya kabur, padahal ia yang mengusir anak itu. Dasar ular. Baron menepati janji. Ia mengajakku ke rumah tahanan untuk menemui tukang cuci yang lama itu. Baron tak ingin masuk. Ia menunggu di luar saja. Setelah melapor ke petugas, aku pun diizinkan masuk. Beberapa prosedur harus kupatuhi agar di dalam, termasuk meninggalkan barang bawaan. Maksudnya saat di dalam. Ada siapa? Tanya seorang perempuan yang sepertinya seumuran dengan ibu. Aku tukang cuci Nyonya Vivian yang baru. Anda mengenal Nyonya Vivian, bukan? Ya, aku mengenalnya. Hati-hatilah dengannya, bisiknya. Maksud Anda? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.